Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mewakili majelis jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat GKJ Pasaman Surabaya. Selamat mengikuti ibadah bersama keluarga terkasih secara online. Kiranya kesehatan dan kekuatan ada pada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuki Minggu Paskah keempat, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat pandemi virus corona sampai sekarang belum selesai. Apalagi saat ini telah diterapkan pembatasan sosial berskala besar. Ini semua bertujuan untuk kebaikan bersama, untuk menekan penyebaran virus corona supaya tidak meluas. Marilah kita dengan penuh kesungguhan hati berdoa dan berharap pada Tuhan agar kondisi saat ini segera pulih kembali. Sebagai warga yang tunduk kepada pemerintah, juga mendukung anjuran dari pemerintah untuk tinggal di rumah saja, serta membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur diberkenankan Tuhan bisa membangun khotbah, bisa membangun ibadah minggu ini bersama keluarga masing-masing di rumah dengan mengikuti panduan ibadah secara online. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita muji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita mengambil saat teduh. Pertolongan dan berkat yang kita terima, sungguh datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kiranya turun atas kita semua. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita mulai ibadah kita ini dengan kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikianlah teladan hidup jemaat mula-mula untuk kita semua pada saat ini. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 Yang Maha Kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, sampai hari ini kalau kita mau meneliti diri kita masing-masing, maka kehidupan kita semua masih ada banyak hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita semua belum dapat mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Terlebih adanya virus corona ini terkadang membuat kita luar biasa merasa ketakutan. Oleh karena itulah maka kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan daripada Tuhan serta mohon kekuatan daripadanya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Engkau curahkan untuk kami. Sungguh kami juga bersyukur atas keteguhan yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami. Namun demikian kami bersama-sama masih belum bisa mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami masih belum bisa mewujudkan perintah Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup ini. Ya Tuhan, ampuni kami. Terlebih dalam kondisi adanya virus corona ini, terkadang kami luar biasa merasakan ketakutan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menolong kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami. Inilah doa dan syukur kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama kita dengarkan berita anugerah dari Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Biarlah pengampunan yang sedemikian dalam atas kasih karunia Allah ini sungguh juga diperuntukkan kita semua. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 31A, Mungkinkah Aku Pun Serta. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami saat ini dapat membangun ibadah hari Minggu bersama keluarga di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Melalui kebangkitan-Mu yang baru lalu, biarlah melalui peristiwa itu, kami semakin dikuatkan iman percaya kami,
karena kemenangan dan pembebasan Engkau berikan kepada kami. Dalam kondisi keprihatinan saat ini, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan kekuatan dan kesabaran. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan menjadikan kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini dan akan datang. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunardi, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkati dengan segala hikmat, sehingga apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes ayat 1 pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yang demikian pernyataannya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang antara cerita, cinta, dan derita. Antara cerita, cinta, dan derita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Bumi Manusia adalah sebuah novel, bagian pertama dari tritologi Buru karya Pramudia Anantatur. Salah satu masterpiece dari sastrawan yang sangat luar biasa ini mengambil setting masa kolonial di kota Surabaya. Novel ini sudah pernah diangkat
dalam layar lebar dengan judul yang sama. Secara garis besar, Bumi Manusia bercerita tentang cinta berbalut derita antara Menkeu, seorang Jawa keturunan ningrat yang punya kepandaian di atas rata-rata orang pribumi pada saat itu, dengan analis Melma, gadis Indo cantik yang lahir dari seorang gundik Jawa. Cerita cinta mereka sudah cukup aneh karena perbedaan latar belakang yang sangat mencolok. Namun bersama dengan Nyai Ontosaroh, Ibu Anelis, mereka berjuang mempertahankan hak atas cintanya. Masalahnya, derita tak dapat ditolak karena berbagai kesialan dan hukum yang tak berpihak pada pribumi yang terjajah Eropa kala itu. Cerita cinta mereka berakhir dengan derita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, namun yang dapat membahani perenungan kita kali ini adalah betapa cinta dan derita seringkali berkelidan atau tumpang tindih dalam sebuah cerita. Bahkan ini adalah fakta hidup sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, dalam kisah para rasul diceritakan kesuksesan luar biasa khotbah Petrus yang sedang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Berlanjut dengan gambaran bagaimana gereja mula-mula itu merawat dan mengembangkan iman mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 yang telah kita baca di awal ibadah tadi, sungguh menunjukkan bahwa gereja mula-mula sangat bertumbuh dengan pesat. Hal ini terjadi sebab mereka saling membuka hati untuk dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian saling mengerti dan juga saling memahami. Sehingga wajar kalau jumlah orang percaya ini setiap hari bertambah. Cara merawat dan mengembangkan iman mereka untuk menjadi semakin dewasa, kuat dan tangguh justru luar biasa. Sebab belajar firman Tuhan adalah aktivitas pertama dan utama yang dilakukan orang percaya pada gereja perdana tersebut. Selalu ada kerinduan untuk terus belajar dan belajar tentang firman Tuhan. Mereka juga selalu berada dalam persekutuan hidup bersama sebagai saudara seiman. Meskipun dengan berbagai latar belakang, tetapi dapat saling menerima. Bahkan mereka belajar makan semeja sebagai tanda atau simbol penerimaan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mereka semua juga bertekun dalam doa, yakni saling menguatkan dalam pergumulan masing-masing. Oleh karena itu, iman mereka semakin tumbuh dan berkembang. Jumlah mereka pun senantiasa bertambah oleh sebab semakin banyak orang yang tertarik pada cara hidup dan iman mereka. Namun cerita iman itu tak selalu mulus. Komunitas muda itu menimbulkan kecurigaan orang-orang di luar mereka. Desas-desus buruk dan kecurigaan tak berdasar yang ditujukan pada mereka berdampak sangat negatif. Orang-orang percaya tersebut tak hanya menerima cemoohan, namun juga aniaya dan bahkan pembunuhan yang sangat keji. Mengikut jalan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya pada saat itu berarti jalan penuh kesengsaraan dan derita.
mencintai Tuhan Yesus Kristus memang tak otomatis kebal terhadap derita. Karena cintanya Tuhan Yesus pada umatnya pun dibuktikan melalui derita. Dalam derita yang memang harus ditanggung itulah Tuhan Yesus tak tinggal diam. Bahkan ia menyatakan dirinya sebagai gembala agung bagi para dombanya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 sangat luar biasa menjelaskan bahwa gembala agung yang siap sedia untuk memastikan para dombanya aman, para dombanya terjaga dari kesesatan dan terlindung dari terkaman hewan buas dan juga dari pencurian para perampok. Hubungan gembala dan domba ini adalah hubungan dua arah. Memang sang gembala mengenal satu persatu domba gembalaannya. Namun para domba itu juga harus belajar mengenali suara gembala agungnya. Hanya dengan itulah domba dapat selamat melewati derita yang harus dilaluinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Oleh karena itu, seorang gembala haruslah seorang yang memiliki mental dan fisik yang prima untuk terus siaga, berani dan sabar atas kondisi dombanya. Mengenal domba adalah suatu yang wajar, sebab kawanan domba itu bisa ada bersama-sama dengan gembala tersebut bertahun-tahun lamanya. Dan domba di Palestina pada masa itu diambil bulunya. Bahkan konon gembala pada waktu itu dapat memanggil kawanan dombanya dengan cara yang khas. Panggilannya, misalnya gembala itu bilang pret, 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 maka sudah seluruh domba berkumpul untuk memperhatikan dan mencari suara tersebut. Padang adalah tempat di mana tersedia makanan dan minuman bagi para domba tersebut. Namun di sana ada banyak bahaya yang bisa mengancam setiap saat. Oleh karena itu, posisi yang paling aman bagi domba adalah senantiasa ada di belakang gembalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku terkasih, proses cerita cinta dan derita adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sejak dini, orang percaya harus melalui didikan dalam cinta Kristus agar ia mampu dan tangguh menghadapi segala cerita hidup, termasuk deritanya. Hari ini, sebagai sebuah gereja yang adalah domba milik Kristus, kita diajak untuk bersyukur atas keberadaan YBPK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen milik GKJW, sebagai wadah kesaksian dan pelayanan kita dalam bidang pendidikan. Sebagai sebuah yayasan pendidikan, YBPK mungkin sudah terlalu lama dalam kondisi yang penuh dengan keprihatinan. Jumlah murid yang terus turun, fasilitas yang sangat terbatas, bahkan perkembangan SDM yang masih seret. Saat ini ada begitu banyak persaingan dalam dunia pendidikan, sebab ada banyak pilihan tentang orang tua menyekolahkan anaknya. Meskipun YBPK di masa lalu pernah jaya, saat itu sekolah YBPK jadi sekolah primadona. Namun itu sudah jadi cerita lama. Oleh karena itu, kini mari kita bersama menyadari bahwa YBPK adalah wadah, tempat kita semua untuk bersaksi dan melayani di dalam pendidikan. Mari kita belajar mencintai lagi YBPK
Kita dukung sekolah-sekolah YPBK untuk mewarnai lebih banyak cerita hidup anak-anak kita agar mereka pun lebih mencintai gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sekali lagi persekutuan orang percaya atau gereja perdana dilahirkan dalam peristiwa Pentakosta yang memanggil banyak orang untuk menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Dan sejak semula perjalanan iman gereja perdana tersebut tidak pernah mudah. Itu berarti ada banyak kesulitan dan tantangan. Namun Dia, Tuhan Yesus, yang menderita dan bangkit tersebut tak pernah diam melihat apa yang dialami oleh orang percaya tersebut. Dia menjadi gembala yang sejati untuk semua orang percaya yang mudah tersesat dan senantiasa ada dalam bahaya. Saling berlatih untuk lebih mengenal, yakni gembala dan domba, serta sebaliknya domba dan gembala, khususnya suaranya, sehingga senantiasa dekat. Kedekatan inilah yang menjadi jaminan hidup senantiasa tenang, bahkan lebih aman. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, meskipun cerita tentang cinta dan derita pastilah senantiasa tumpang tindih dalam kehidupan setiap orang beriman, sama seperti yang dialami oleh Menke dan analis gadis yang cantik tersebut. Sekali lagi, betapapun berat derita yang sedang kita tanggung sekarang ini, percayalah bahwa cinta kasih Sang Gembala senantiasa siaga memberi pertolongan. Oleh karena itu, selamat meneruskan cerita hidup. Kiranya cintanya tetap mampu kita hayati meski ada dalam derita. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama kembali mengakui pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita patut mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui berkat yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita bersama hari lepas hari. Dalam kesempatan ini, mari kita menyerahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikannya. Sebagai dasar di dalam mempersembahkan, kita hayati bersama bacaan dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita pujikan bersama-sama. Mari kita satukan hati dan iman kita untuk berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini mampu memberikan kekuatan iman kami semua. Betapa perjalanan hidup kami senantiasa ada di dalam tantangan penderitaan. Namun Engkau Tuhan, Sang Gembala yang agung, senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menjadikan persembahan kami tersebut sarana kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, Engkau semakin memberkati. Kini kami juga bersukacita bersama dengan Bapak Ibu yang pekan ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Engkau Tuhan semakin memberkati mereka semua. Kini kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, dianugerahkan pertumbuhan yang baik oleh Tuhan, dan yang berkebutuhan khusus dianugerahkan pemulihan. Bagi setiap keluarga yang merindukan momongan, Engkau juga memberikan dan mewujudkan pergumulannya tersebut. Anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, yang saat ini sedang sekolah di rumah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang ada di perguruan tinggi, Tuhan Engkau semakin memberkati. Kini kami juga berdoa untuk pergumulan pemuda-pemudi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pergumulannya, terlebih yang terkait dengan pekerjaan, bahkan jodoh pendamping hidupnya. Bapa yang di surga, kami serahkan Bapak Ibu yang sudah adioswo ke dalam tangan-Mu. Engkau semakin memberkati kekuatan, kesehatan, dan hidup yang penuh syukur. Kini kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, satu persatu Engkau tahu mereka semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu tumpangan tangan Yesus Kristus, kuat kuasa darah dan bilur-Mu senantiasa berkarya untuk memulihkannya. Bahkan obat yang diminum, upaya yang dilakukan, Tuhan Engkau memberkati agar itu semua dapat mempercepat
proses pemulihan, kekuatan dan kesehatannya. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas pekerjaan yang Engkau anugerahkan untuk kami semua. Kami yang ASN, kami yang TNI Polri, kami yang pegawai swasta, kami yang wira swasta, kami yang pekerja serabutan, kami yang pensiunan. Ya Tuhan, apapun pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati agar kami tidak lagi berkekurangan. Kini kami juga berdoa untuk seluruh pelayan yang ada di GKJW Jemaat Surabaya ini. Mulai pendeta, penatua diaken, pengurus blok, pengurus kelompok, karyawan, komisi-komisi dan pokja. Satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap pelayanan kami semua. Bapa yang di surga, kini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa menganugerahkan jalan keluar setiap pergumulan yang ada. Kini kami berdoa untuk para pimpinan bangsa negara ini. Mulai Pak Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Pembantu Presiden yang saat ini sedang mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga untuk ikut serta menanggulangi virus corona ini. Engkau berkati seluruh kebijakan yang ada. Kini kami berdoa untuk seluruh para gubernur. Engkau memberkati terlebih Ibu Gubernur Jawa Timur dan wakilnya diberkati oleh Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang diambil diberkati oleh Tuhan untuk mampu mengatasi virus corona ini. Bahkan kami berdoa khusus untuk kota Surabaya. Ibu Wali Kota Surabaya dan wakilnya beserta dengan seluruh staf yang ada diberkati oleh Tuhan. Agar mereka sekuat tenaga berjuang untuk ikut serta mengatasi persoalan-persoalan yang ada secara khusus virus corona ini. Dan kerinduan kami semua, Surabaya senantiasa ada di dalam damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh ucapan syukur, doa dan pergumulan kami sepenuhnya kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita akhiri ibadah kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Bersama kita akhiri ibadah kita saat ini.
dan kita semua melanjutkan tanggung jawab atas anugerah Tuhan di tempat kita masing-masing. Sekalipun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu berwarna biru, sebab terkadang juga diliputi oleh awan yang tebal. Bunga-bunga tidak selalu mekar, terkadang juga layu. Tidak ada sukses tanpa sebuah perjuangan. Tidak ada sukacita sempurna tanpa tetesan air mata. Namun yakinlah bahwa Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada kita semua hari demi hari, sehingga kita mampu melanjutkan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah Minggu 3 Mei 2020 telah selesai. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya. Selalu menjaga kebersihan dan memakai masker bila kita keluar rumah. Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati kita semua dengan kesehatan dan melindungi kita dari virus corona. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.